Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Krisnawati dari TK Plus Rahmat Kediri. Sekarang saya akan memberikan video tentang koneksi antar materi modul 2.3 tentang kucing. Alhamdulillah saya masih ditemani dengan Ibu Fasilitator Ibu Eda Alfa dan juga Bu Lilik Yuswanti sebagai pengajar praktek. Baik, langsung kita masuk. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar saya yang saya peroleh yaitu berkaitan dengan coaching. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Lanjut lagi, juga saya mendapatkan tentang metode pengembangan diri. Ternyata selain coaching ada beberapa metode pengembangan diri yang lain yang bisa jadi sudah kita praktikkan selama ini di sekolah, yaitu ada mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Selanjutnya yaitu paradigma berpikir coaching, meliputi fokus pada coaching, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Setelah itu kita juga tahu tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, setelah mempelajari bagaimana mendengarkan aktif, kita memiliki salah satu referensi yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan berbobot hasil dari mendengarkan aktif, yaitu rasa yang diperkenalkan oleh Julian Treasure. RASA merupakan akronim dari Receive, Appreciate, Summarize, dan Ask. Nya tentang alur Tirta yang dikembangkan dari satu model umum coaching yang dikenal sangat luas dan telah banyak diaplikasikan, yaitu GROW model. GROW adalah kepanjangan dari Goal, Reality, Options, dan Will. Tirta sendiri juga merupakan akronim dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Setelah kita mengeksplorasi peran seorang coach dan bagaimana kita membangun percakapan yang memberdayakan potensi rekan sejawat kita dengan memiliki paradigma berpikir coaching, kita bersama bisa meningkatkan peran kita di sekolah sebagai seorang supervisor melalui kegiatan supervisi akademik. Apa itu supervisi akademik? Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak kepada anak. Karenanya, kegiatan supervisi akademik hanya memiliki sebuah tujuan, yakni pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Glickman 2007-2001. Selanjutnya adalah supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Lanjut dengan pelaksanaan supervisi akademik didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah dan dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Nah, supervisi klinis ini merupakan bagian dari pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh KS dan guru di kelas. Supervisi klinis sebagai rangkaian kegiatan berpikir dan kegiatan praktik yang dirancang oleh guru dan supervisor dalam rangka meningkatkan performa pembelajaran guru di kelas. Emosi-emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar adalah yang pertama, saya merasakan saat sebelum mempelajari modul yaitu penasaran, sedikit bingung.
Namun setelah membaca modul dan beberapa kali praktek, akhirnya saya lebih mengetahui, menambah wawasan saya untuk melakukan proses coaching terhadap rekan sejawat maupun terhadap anak-anak. Lalu emosi berikutnya yaitu saya ternyata lebih bersemangat dan percaya diri dalam menghadapi suatu permasalahan, baik untuk diri saya maupun ketika diajak untuk coaching pada masalah seseorang. Hal baik yang saya rasa sudah saya lakukan berkaitan dengan keterlibatan saya dalam proses belajar, yaitu saya lebih mudah memahami perasaan orang lain, menggali problem dari orang lain, dan juga sekaligus bisa menggali solusi dari orang itu sendiri. Menurut saya yang perlu diperbaiki dari proses coaching yang saya jalani adalah unsur tindak lanjut ya. Setelah kita coaching, kadang itu setelah coaching selesai menguap tanpa ada tindak lanjutnya, berhasil atau tidakkah. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi, saya menjadi pribadi yang lebih bijaksana, menghargai pendapat orang lain, mampu mengendalikan diri untuk tidak mengejudge seseorang, lalu juga lebih berpikir dewasa ya dalam menghadapi suatu persoalan teman atau rekan sejawat dan juga anak-anak ya. Untuk analisis implementasi saya sebagai seorang CKPE ketika praktek coaching, saya sering memmunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep, materi, dan menggalinya lebih jauh. Contohnya, ketika saya membahas tentang soal masalah anak, maka saya akan memunculkan pertanyaan sumber masalah yang ada pada anak, kemudian kemauan si kuci untuk membereskannya seperti apa, kemudian juga langkah-langkahnya apa, seperti itu. Saya juga ketika mengimplementasikan sebagai seorang kuci maupun sebagai seorang coachnya, saya mengolah materi yang saya pelajari menjadi wawasan atau insight baru. Saya merasa bahwa ketika kita bisa berempati dengan permasalahan orang lain, maka sebenarnya akan menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih bijaksana, dan tidak mudah untuk mengejudge orang lain. Tantangan bagi saya ketika saya menjadi coach di lembaga saya sendiri itu yang pertama adalah seolah-olah perasaan itu pengen mengejudge ya, karena merasa sudah kenal dan sudah mengetahui latar belakang rekan sejawat kita. Lalu alternatif solusi dengan tantangan yang saya ketahui itu, saya berusaha berempati dan berusaha bersikap netral dengan masalah yang beliau hadapi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching ini, saya juga mampu membuat keterhubungan, salah satunya dengan pengalaman masa lalu saya. Saya sering sekali menjadi seorang coach, menjadi seorang teman curhat, walaupun untuk alurnya mungkin masih belum teratur seperti alur Tirta, namun sedikit banyak saya berusaha dan berpengalaman untuk menjadi seorang coach. Selanjutnya, penerapan di masa mendatang, saya mungkin lebih banyak untuk berlatih dan juga menggunakan alur-alur seperti alur Tirta. Itu membuat proses coaching itu bisa lebih terarah. Praktik baik yang sudah saya lakukan dari modul yang lain yang telah saya pelajari, yaitu saya berusaha menerapkan nilai dan peran saya sebagai seorang guru penggerak untuk tetap bisa menjadi rekan sejawat yang mampu menggerakkan temannya yang lain melalui kegiatan-kegiatan bersama.
Juga ketika sebagai seorang guru, saya juga menjadi guru yang selalu berpihak kepada murid, mempertimbangkan hal-hal apa saja yang baik untuk murid, berusaha memfasilitasi dengan media-media yang terbaik dan yang menarik untuk anak-anak. Selain itu juga berkaitan dengan coach, saya juga berusaha menggali hal-hal yang perlu diselesaikan dari anak-anak dengan cara restitusi maupun juga dengan cara coaching. Informasi yang saya dapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP yaitu saya memperoleh informasi dari YouTube, yaitu dari Loop Institute of Coaching di www.loopindonesia.com. Saya juga belajar tentang apa itu coaching, apa itu manfaat coaching dan tujuan coaching, bagaimana prosesnya, kemampuan yang harus dimiliki agar coaching bisa efektif dan optimal, tema-tema dalam diskusi coach, dan hal-hal lain yang bisa mendukung kelancaran proses coaching. Pada akhirnya, kesimpulan yang saya dapat setelah mempelajari modul 2.3 mengenai coaching, saya rasa ilmu ini sangat penting untuk seorang guru maupun sebagai seorang kepala sekolah. Karena dengan coaching kita bisa melatih seseorang menggali permasalahannya dan juga sekaligus dengan problem solvingnya atau pemecahan permasalahannya sendiri, dan itu tidak akan memberatkan bagi sisi coachee atau orang yang bermasalah sendiri. Demikianlah video koneksi antar materi ini saya buat. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam melaksanakan proses coaching di sekolah masing-masing. Tetap semangat, salam sehat, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.